Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 11 kita akan memulai acara webinar kita. Acara Basreng Belajar Asik bareng SDN Klender 14. Hari ini episode yang keempat, yaitu meningkatkan literasi murid melalui praktik menulis buku. Yang akan dibawa oleh narasumber hebat kita, Bu Evri Lestari, yaitu guru penggerak Angkatan 8, dan juga keynote speaker kita yang terhormat Pak Haji Pawit, selaku Korwas Provinsi DKI Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di webinar ini bersama dengan guru-guru hebat yang terus mengupgrade ilmu, mengupgrade skill kita untuk menjadi guru-guru yang luar biasa. Di episode Basreng keempat ini, semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan juga berguna untuk kita dapat terapkan ke anak murid kita. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Cindy Firdanti Sembiring sebagai moderator yang akan membersamai Bapak dan Ibu guru untuk dapat mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mengikuti setiap rangkaian acara, saya ada pantun untuk Bapak dan Ibu. Guru, tolong jangan lupa cakepnya ya. Saya bacakan pantunnya. Harry Potter pakai kacamata. Dia penyihir yang hebat. Selamat datang para peserta di Basreng episode keempat. Luar biasa di bulan puasa seperti ini pun Bapak Ibu tetap semangat mengupload diri, luar biasa. Semoga berkah buat kita semuanya. Baik, saya akan membacakan runtutan acara kita pada hari ini. Yang pertama kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Lalu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bu Rahmi. Lalu pemaparan materi dari narasumber hebat kita, Bu Evi, dan juga kata-kata motivasi penguatan dari keynote speaker kita yaitu Pak Haji Pawit. Baik, sebelum kita memulai, kita mau mengawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru semuanya boleh bersikap siap sembari menyanyikan Indonesia Raya. Udah enggak? Selanjutnya, sebelum memulai webinar hari ini diawali doa yang dipimpin oleh Bu Rahmi. Kepada Bu Rahmi, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang dirahmati Allah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita awali dengan membacakan Al-Fatihah. Ala haziniya wa kulli niyatin soliha ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran bagi kegiatan kami. Berikanlah kesehatan lahir dan batin bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dimanapun berada. Mabrur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa dulu keynote speaker kita yang luar biasa ya, yaitu Pak Haji Pawi Sugiri MPD selaku koordinator pengawas yang sangat luar biasa hadir kembali. Halo Bapak, selamat datang kembali Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Luar biasa ya, senang sekali Bapak bisa kembali hadir berkenan untuk membersamai acara Basreng yang sudah 2 kali dan selalu memberikan kami penguatan, mensupport sehingga Basreng sudah bisa sampai di episode 4 ini. Terima kasih Bapak, walaupun di tengah Sama-sama. kesibukan Bapak masih mempersiapkan waktunya untuk kegiatan ini. Baik, sebelum keynote speaker dan Pak Haji Pawit memberikan kata-kata penguatan dan motivasi, saya ada pantun sedikit nih untuk Pak Pawit. Nanti Iya, boleh ada silakan. cakepnya ya Bapak Ibu. Baik, jalan-jalan ke Duren Sawit. Cakep. Jalannya bersama orang terkasih. Selamat datang kembali Pak Haji Pawit, pengawas kami yang sangat menginspirasi. Baik, terima kasih. Mungkin ada kata-kata penguatan ataupun motivasi dari Pak Haji Pawit yang akan diberikan kepada peserta. Kami persilahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Cindy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku tak mampir, aku mau beli itu obat Ada yang bocor nih, Bu Sukarmi. Bu Sukarmi bocor nih. Oh iya. Iya, tutup dulu ya. Soalnya tinggal nyebrang doang kan sambil pulang. Iya. Ya mampir sebentar. Host matiin ya. Ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini waktu jam 11 kita bisa berada dalam ruang virtual ya. Webinar yang diselenggarakan oleh Basreng 14 episode yang keempat. Ya, alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan sehat. Walaupun dalam keadaan berbuka puasa, dalam keadaan puasa, kita terus tidak berhenti untuk tidak beraktivitas ya. Karena tidak ada halangan buat orang yang berpuasa untuk beraktivitas. Bahkan doa yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi itu di saat orang sedang berpuasa, insya Allah doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi doanya supaya kita diberikan kemudahan dalam mendapatkan pengalaman kita melalui webinar ini ya, dengan judul meningkatkan literasi murid
melalui kegiatan membuat tulisan ya, disebutnya membuat tulisan ya, di buku, membuat buku, menulis buku. Nah, kegiatan ini saya melihat ini satu kegiatan yang dapat membangkitkan nanti para guru ya, mungkin akan mendapat strategi-strategi yang perlu diketahui oleh guru pada goal akhirnya adalah siswa ya. Kalau gurunya sudah dilatih ya, bagaimana bisa meningkatkan literasi melalui menulis ya. Insya Allah nanti dampaknya adalah kepada siswanya. Artinya gurunya bisa menulis, nanti muridnya pun akhirnya bisa menulis. Saya yakin narasumber kita hari ini sudah banyak tulis-tulisannya yang dia buat ya. Nah, baik tulisan itu melalui yang diupload melalui PMM. Di PMM itu ada bukti karya yang perlu kita buat, karya-karya kita masuk ke bukti karya yang ada di PMM ya, ataupun melalui di PMM itu banyak ya, ada bagian komunitas, ada webinar dan lain sebagainya. Itu kita bisa nanti kalau sudah bisa tahu teori dan tekniknya, insya Allah kita bisa membuat karya-karya ya melalui buku-buku. Ya, saya sering melihat di satu sekolah itu kumpulan puisi anak, kumpulan cerita pendek anak tentang kegiatan dia baik di rumah maupun di sekolah, terserah mereka mau bisa menulis. Dan tulisan-tulisan yang saya pernah baca ya dari Bu Mita di SDN Kalian 14 sudah saya baca. Sungguh sangat bagus tulisan-tulisan anak itu ya, tulisan anak itu yang dikumpulkan dalam sebuah buku nanti. Nah, ini merupakan buku karya kita yang bisa dimasukkan di bukti karya. Nah, itu harapan kami ya selaku pengawas khususnya di Duren Sawit ya, sebagai Korwas Duren Sawit juga mengharapkan melalui webinar ini meningkatkan literasi ini. Literasi di sini adalah literasi khususnya menulis ya. Karena literasi itu ada yang membaca, ada yang menulis. Dan literasi ini merupakan salah satu bagian dari yang di ANBK-kan ya. Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, di dalamnya tuh ada literasi, ada numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, 4 inilah yang akan dilatih ya, dilatih oleh kita semua, khususnya para guru kelas 5, nantinya menghasilkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan inilah yang akan dinilai ya oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bagaimana potret sekolah itu yang dilihat diukur melalui rapor pendidikan. Oleh karena itu literasi yang akan disampaikan nanti ini dampaknya nanti pada guru yang memiliki kemampuan menulis buku khususnya, dan juga dampaknya nanti anak dilatih untuk bagaimana dia bisa belajar menulis ya, belajar literasi melalui menulis. Mudah-mudahan para guru-guru hebat yang hadir melalui webinar ini yang jumlahnya 272 peserta dari berbagai tempat ya, ada yang di DKI, ada yang ada sampai di luar DKI. Mudah-mudahan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Ya, jadi jangan hanya cuman mengharapkan ntar saya dapat sertifikat, bukan, tapi dapat ilmu yang kita dapat kemudian kita aplikasikan untuk anak-anak kita mau belajar menulis. Ya, kumpulannya nanti dibuat dalam satu bendal buku. Dan ini sudah ada yang pernah saya dapatkan ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ya, anak-anak bisa belajar menulis. Terima kasih, tetap selalu semangat, sukses untuk Basreng 14 pada episode yang keempat ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pawit sudah memberikan kita penguatan dan juga motivasi agar kita guru-guru dapat melalui webinar ini dapat meningkatkan literasi menulis sehingga nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak sehingga anak-anak juga memiliki kemampuan literasi dalam hal menulis sehingga mungkin suatu saat bisa menjadi penulis yang hebat yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Baik. Terima kasih kepada Pak Haji Pawit. Saya tutup dengan pantun juga untuk penguatan dari Pak Haji. Jalan-jalan bersama orang terkasih, Cakep. memanfaatkan komunikasi yang solid. Mari tingkatkan kemampuan literasi agar berdampak positif pada murid. Cakep sekali. Baik. Sebelumnya kita mau foto bersama dulu bersama dengan Pak Pawit Sugiri, pengawas SD, agar bisa didokumentasikan. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya supaya semuanya terlihat untuk dokumentasi kita pada hari ini. Ada 12 slide. Oke, kita hitung ya dari slide pertama. Semangat untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Slide ke-12, 1, 2, 3. Di slide manapun kita berada, tetap dalam keadaan senyum. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan. Selamat datang kepada Pak Jasmudi, selaku PLT. Ya. Kepala Terima kasih Sekolah Pak Haji KWP. Pawit. Baik, Pawit. Terima kasih Pak Haji Pawit. Baik, seperti tadi penguatan dari Pak Pawit, bahwa webinar ini bertujuan untuk guru-guru dapat meningkatkan literasi, terutama untuk literasi dalam hal menulis. Oleh sebab itu, kita akan mulai menyapa narasumber kita yang akan memberikan materi meningkatkan kemampuan menulis ini kepada kita semuanya. Kita akan menyambut Bu Evri Lestari selaku guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum, Bu Evri. Waalaikumsalam. Terdengar tidak Bagaimana suara saya, izin? kabarnya? Terdengar Ibu, terdengar. Oke, baik. Baik, alhamdulillah sehat, Mbak Cindy, Bu Cindy. Wah, Bu Evi dari mana ya? Dari SD Dari mana? Tebet, Pak nyebrang ini Pak Oh, kita. Tebet Mohon izin ya. Pak. Dari Iya, nggak Jakarta apa-apa. Selatan. Ya, mari saling berbagi ya. Iya. Baik, Bu Evri, saya ada pantun buat Bu Evri. Tidak ketinggalan Boleh. semuanya, saya berikan pantun. Sebelum kita memperkenalkan narasumber hebat kita hari ini, saya mau membacakan pantun buat Bu Evri. Jangan lupa cakepnya ya, Bapak Ibu. Cakep. Belum, Bu. Tapi kecepatan. Baik. Ke pasar pagi membeli anak itik, Cakep. uangnya nebeng uni. Cakep. Datang Bu Evri yang cantik, Cakep. penulis kreatif narasumber kita hari ini. Baik Bu Evri, sebelum Bu Evri memberikan kita berbagi ilmu tentang meningkatkan literasi murid melalui praktik menulis membaca, saya akan membacakan dulu background dari Bu Evri. Boleh ditampilkan? Ya, Bu Evri ini adalah seorang guru yang luar biasa ya, yang hebat, mengajar di SDN Tebet Timur 17. Pendidikan dari Bu Evri, jurnalistik ISIP Jakarta tahun 2005, mengambil akta 4-nya di UHAMKA Jakarta tahun 2007, PGSD UHAMKA tahun 2015, dan mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 DKI Jakarta tahun 2023. Wah, luar biasa. Nah, profil Bu Evi.
adalah seorang pendidik yang senang belajar menggali banyak pengalaman. Selain mengajar di SDN Tebet Timur 17, Bu Efri juga senang menulis walaupun awalnya tidak bisa menulis. Menulis menjadi bagian penting dalam hidup Bu Efri karena dengan menulis dapat menjadi bagian pengikat sejarah seseorang. Pengalaman menulis yang telah dihasilkan dari Bu Efri itu adalah buku kreatif IPA kelas 4 sampai kelas 6 SD, buku tematik kelas 4 SD, buku kurikulum Merdeka IPAS kelas 3 sampai kelas 6 SD, buku kurikulum Merdeka IPAS SD, buku antologi Pandemi Tetap Berprestasi, buku antologi Serpihan Mimpi Cerita Anak, buku antologi Pada 1000 Bulan, buku antologi Bersama Siswa kelas 4 SDN Tebet Timur 17, Pahlawan di Hatiku, dan kontributor perangkat ajar PMM Kemendikbud. Wah, luar biasa. Pengalaman lain yaitu instruktur kota kurikulum 2013 tahun 2016 sampai 2018, penguatan kurikulum 2013, penguatan AKM 2023, dan berbagi praktik penulis CS2 2024. Wah, luar biasa ya. Tidak bisa dipungkiri lagi nih, Bu Efri akan memberikan kita materi yang luar biasa hari ini karena dilihat dari pengalaman-pengalaman dan buku yang telah dihasilkan, jadi tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Bu Efri. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Efri. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oke. Izin Pak Wid, kemudian ada Pak Casmudi, kemudian ada Mbak Cindy dan Bu Mita. Saya sedikit mau berpantun boleh ya? Boleh, Bu Evi. Baik, sebentar. Sahur pakai nasi goreng. Cakep. Nasi goreng buatan Mama. Cakep. Terima kasih untuk peserta Basreng. Mari kita belajar bersama. Yeay. Terima kasih. Mohon izin, saya sedikit agak grogi, tapi nggak apa-apa ya. Ini hanya sebagai di awal aja. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita berbagi praktiknya dari pengalaman saja. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, Bu. Boleh ya. Yuk, slide selanjutnya bisa untuk kita mau berolahraga dulu. Mohon bantuannya. Baik, sebentar ya Bu, sedang dipersiapkan. Oke, baik. Yang terhormat, sudah? Mau olahraga dulu kali ya Ibu ya, boleh ya? Ya, baik Bu. Boleh. Bapak Ibu, olahraga dulu pagi. Santai. Happy ajalah bernyanyi. Bapak Ibu, kita bisa mengikuti gerakannya. Cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah bernyanyi shalalala. Cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Luar biasa. Bukan ku lebay, Luar tapi biasa, lebih Bu asik Sita. santai Ayo di Bapak pantai. Ibu dulu. Lidah, wah.
di mute. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Ini lagu santai bukan aku lebay. Happy di pantai kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek aja lah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Oke, terima kasih. Wah, seru sekali. Terima kasih. Baik, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat di hari siang yang lumayan panas nih kalau di daerah Tebet. Bagaimana di tempat Bapak dan Ibu? Apakah sama? Boleh ditulis Sama, di Bu. kolom chatnya kondisi terkini di daerah Bapak dan Ibu yang mungkin berada dari Sabang sampai Merauke ya, Bu Cindy ya? Iya, Bu, betul. Iya, Masya Allah ini sudah sampai angka 290 di tempat saya. 300, 307. Masya Allah. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan pertama kali 306, Masya Allah. Oh, Jakarta Timur panas katanya, ceria gitu ya, cerah, mendung, wah. Yang ada yang cerah panas, Bu, haus, wah iya sama Pak. Ya. Jakarta Selatan panas, betul sekali. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pawit, pengawas SD sebagai keynote speaker. Terima kasih Bapak atas wejengan ya, nasihat Bapak yang mungkin selalu dinanti oleh Bapak dan Ibu guru se-Indonesia nih Pak. Kalau misalnya bisa webinar terus bersama Bapak, kayaknya seru banget ya Bu Cindy ya. Karena nasihat-nasihat beliau ini selalu membangkitkan kepada kita bahwa kita tuh seorang guru tuh harus terus menjadi guru yang kreatif begitu ya. Kemudian izin Pak Jasmudi sebagai PLT Kepala SDN Klender 14. Kemudian terima kasih Bu Cindy sebagai MC dan Bu Mita sebagai koordinator Basreng ini. Masya Allah saya dapat undangan yang ternyata beneran jadi gitu ya. Dan Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hari ini di Basreng edisi keempat. Nah mungkin boleh di-share Bapak Ibu panitia. Hadirnya saya di sini bukan berarti saya memiliki banyak karya yang
apa namanya? Saya hanya sedikit belajar saja, ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu, karena memang saya orangnya penasaran, pengen berbagi, pengen apa namanya, bertambah pengalaman begitu ya. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu semuanya ada yang lebih hebat daripada saya, memiliki banyak karya, memiliki banyak hasil karya buku ataupun karya-karya yang lainnya seperti itu. Saya saat ini berdinas di SDN Tebet Timur 17. Izin Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Tebet Timur 17, mudah-mudahan ikut serta di dalam ruangan ini. Kita akan sedikit berbagi cerita ya Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Tebet Timur 17. Silakan selanjutnya. Nah, ini ada sedikit pantun lagi. Ada kertas diberi perkat. Boleh dong? Cakepnya. Cakep. Cakep. Kertas kuat di dalamnya hangat. Cakep. Selamat Basreng. siang Bapak dan Ibu guru hebat. Itu kan Cakep. Kita semangat. Junjung sini namanya sih. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Sudah habis sahur tadi, kemudian disertai dengan aktivitas mengajari kelas, tentunya akan menambah semangat lagi ya. Masih ada kurang lebih 6 jam untuk menuju azan maghribnya. Mungkin kalau azan zuhur sebentar lagi ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Boleh dilanjut lagi? Izin. Nah, sebelumnya mungkin ada lagi di atas map. Nah, ya. Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar apa kata literasi. Maaf sebelumnya. Ya, literasi kalau kita sudah ya. Ya, literasi itu kan menurut Kemendikbud itu ada ya yang sangat terkenal itu. Ada yang ingat gak Bapak Ibu? Oh, kehapus ya. Ya udah. Mungkin nah, di sini ada teori literasi yang saya ambil khususnya tentang literasi kemampuan menulis dan membacanya. Saya sangat tertarik dari 3 tokoh ya, yaitu pertama Elizabeth Sobey, di mana literasi kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi, membaca, bicara, menyimak dan menulis. Yang tujuannya memang di sini kemampuan menulis dan membaca. Lalu ada lagi dari tokoh yang kedua tentang bagaimana literasi kemampuan diri seseorang untuk menulis dan membaca. Dan sedangkan yang ketiga menurut Jack Gody yaitu kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Nah, berarti titik poinnya di sini adalah membaca dan menulis atau menulis dan membaca. Ketika orang membaca pasti akan ada yang ditulis. Ketika ada yang ditulis pasti ada yang membaca. Ini adalah paduan kata yang memang tidak boleh jauh dalam kehidupan sehari-hari. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Oke, boleh dilanjut. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi sebelumnya bagaimana sih literasi membaca yang ada di Indonesia. Katanya sudah menaik nih poinnya, 5 poin. Betul ya Bapak Ibu ya? Dari tahun 2018 ke 2022 sudah meningkat 5 poin, walaupun poin tersebut masih ada di bawah. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan kita mengikuti webinar, kemudian juga aktif dalam PMM, meningkatkan literasi membaca PISA di tahun selanjutnya, khususnya untuk tingkat sekolah dasar maupun menengah. Baik, silakan. Masih turun nih Bapak Ibu, masih itu ya. Nah, pentingnya literasi bagi siswa. Di sini ada mengapa pentingnya literasi bagi siswa, yaitu ada 3 poin ya. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik ya, bahwa dengan literasi membantu siswa untuk memahami teks, informasi, data
dengan lebih baik. Ini penting dalam pembelajaran di berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, matematika, tidak terlepas dari yang namanya literasi. Saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis, di mana literasi melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki literasi yang baik dapat mengevaluasi informasi, mengidentifikasi argumen yang kuat, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sedangkan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, yaitu literasi membantu siswa dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Ya. Boleh selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, strateginya apa sih yang bisa meningkatkan dari literasi? Nah, di sini saya ada 3 gitu ya, yaitu cara yang pertama, membaca beragam materi. Ajarkan kepada siswa untuk membaca beragam jenis materi, termasuk buku, artikel, cerita pendek, puisi, dan lainnya. Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis teks. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mengajak mereka, ayo anak-anak, begitu masuk dibuka bukunya, gitu ya. Kemudian dibaca dulu, lalu nanti kita diskusikan seperti itu. Lalu kemudian ada membaca secara berulang, mengajarkan konsep membaca secara berulang atau reading, memahami lebih dalam teks yang sulit, siswa dapat membandingkan pemahaman mereka setelah membaca beberapa kali. Nah, ini biasanya juga sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru tentunya dalam memasuki materi yang akan dipelajari. Kemudian monitoring membaca, mendorong siswa yang lebih mampu membaca untuk menjadi mentor bagi siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam membaca. Ini dapat motivasi mereka dalam berpartisipasi dan meningkatkan kemampuan membaca mereka. Ini yang saya gunakan juga di dalam kegiatan dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan literasi membaca mereka. Lalu bagaimana dengan literasi menulis? Nah, Bapak Ibu, jujur saya tuh untuk kepada anak-anak gitu ya, boleh dilanjutkan. Saya mencoba terinspirasi sebelumnya itu dari salah satu dosen yang ada di kemarin sebenarnya saya nyari ya tulisan tentang gimana sih caranya untuk cara meningkatkan literasi menulis. Ternyata cara yang saya lakukan ini ada teorinya begitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak mendengar metode lingkaran literatur ataupun literatur circle. Nah, ini beliau ada Justin Brewer ini seorang dosen yang mencoba menulis di artikel LPMP bagaimana cara membuat anak itu menjadi minat membaca dan menulis itu ada gitu ya. Ternyata cara ini saya lakukan sebelum menemukan artikel ini. Gitu ya. Jadi siswa-siswa itu dikelompokkan secara 2 kelompok, ada yang kelompok besar dan ada yang kelompok kecil. Nah, dan ternyata ini sudah saya lakukan di dalam kelas tanpa sebelumnya saya menemukan teori ini gitu ya. Kemudian anak-anak diajak dulu nih, gitu ya. Anak-anak diajak dulu apa sih yang mereka ingin tuliskan gitu ya, topiknya. Jadi mengajak kepada anak-anak itu menulis. Nah, sebelum saya menemukan teori artikel ini, saya tuh terinspirasi dari bukunya ini, Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Nah, ini bukunya anak murid saya waktu itu tahun 2019, di mana saya mengikuti kegiatan pelatihan dari media guru, 1 siswa 1 guru. Nah, saya coba mengundang anak saya mengajak anak saya untuk jadi peserta, kemudian adik saya, keponakan gitu ya, dan anak murid saya gitu, yang memang di kelas itu, waktu itu kelas 4, dia gemar sekali menulis gitu ya. Saya ajak gitu. Ternyata di follow up sama salah satu peserta ini, yaitu anak murid saya sendiri gitu ya. Nah, pas kelas 5 saya kaget, ternyata jadi satu buku ini. Nah, ini yang membuat saya tuh menjadi terinspirasi, kayaknya bisa nih anak murid yang lainnya membuat buku gitu ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini
ya. Tahun 2003 maksudnya 2023 itu saya mencoba mengajak mereka khususnya kelas yang saya ampu tahun ini menulis bersama. Boleh dilanjutkan? Oke, tujuannya apa sih menerapkan lingkaran? Ya, di sini tujuan dari metode lingkaran literatur ini satu, anak-anak berani memilih topik dan tulisan yang mereka hendaki, membuat anak-anak merasa nyaman dan berkontribusi, berkolaborasi dalam proyek menulis bersama. Membiasakan anak-anak untuk semakin mahir dengan metode 6+1 word in trends yang kita ketahui kalau misalnya udah jadi penulis tuh ini ya ada tentang apa namanya visinya, bagaimana terus strateginya begitu. Nah, kemudian juga membiasakan anak untuk merefleksi dan merespon pilihan tulisan. Mendorong anak-anak dalam berbagai tulisan di grup untuk membuat berani melakukan solo writing. Nah, ini yang ingin saya tawarkan kepada mereka supaya mereka itu mau menulis buku satu anak satu siswa begitu. Oke. Mungkin itu tadi secara teorinya. Nah, lalu aksi nyatanya apa sih yang saya lakukan? Nah, ini saya ada 4 tahapan yang saya 4 fase yang saya lakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan refleksi. Ini yang satu rangkaian yang tidak terputus yang coba saya jalani dalam 1 tahun kemarin. Yang pertama yaitu perencanaan, ya. Nah, di mana perencanaan ini saya boleh di slide-nya selanjutnya. Nah, perencanaan ini saya diskusikan kepada rekan-rekan guru begitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa membuat mereka anak-anak ini meningkat dalam kemampuan membaca dan menulisnya. Gitu. Walaupun mungkin pasti ya akan sulit gitu ya membaca strategi di dalam kelas. Gimana caranya? Tapi dengan sedikit diskusi, alhamdulillah ya di situ coba kita rangkumkan. Oh ternyata lemparkan dulu aja coba ke anak-anak ya. Dilemparkan kepada murid nih. Saya lakukan diskusi Bapak Ibu ya, melakukan diskusi kepada murid, menggali rasa kepedulian terhadap kebutuhan membaca. Saya cuma modalnya saya bawa buku ini aja kepada mereka gitu ya, sama buku yang telah saya tulis begitu beberapa. Saya bilang mau nggak nama kamu ada di buku di buku ini, mau nggak nama kamu terkenal se-Indonesia atau sejagat raya begitu, sampai mungkin kita nggak ada, nama kita tuh masih ada di dalam sebuah buku. Ternyata mereka tuh sangat antusias, mau Bu gitu ya, mau. Kemudian nah dari situ, dari perencanaan kita tidak langsung membuat buku Bapak Ibu, bisa langsung. Enggak. Siapa? Boleh dilanjutkan. Nah, ternyata dari penawaran yang saya lakukan itu, saya tanyakan kepada mereka, yuk kita latihan menulis dulu, gimana caranya? Ya, oke, kalau gitu caranya kita kasih program, nama kegiatannya, kamu baca, saya tulis. Nah, jadi ini kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam literasi membaca dan menulis, meningkatkan rasa peduli terhadap teman-teman, dan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab pada hasil karya sendiri. Nah, kaca satu ini apa sih? Nah, kaca satu ini sebenarnya hal yang sangat sederhana sih Bapak Ibu ya. Saya melakukannya itu bersama anak-anak untuk bisa sambil menyimak awalnya, sambil menyimak. Kalau menyimak doang berarti kan tidak akan ada yang ditulis ya. Nah, lalu kemudian kita ubah jadi kita tulisnya lewat apa? Nah, tulisnya itu setelah ada salah satu siswa yang membaca. Boleh dibuka selanjutnya? Oke. Di langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama dilakukan adalah sediakan waktu Bapak Ibu. Sediakan waktu untuk pembiasaan. Walaupun mungkin jadwal pelajaran kita banyak banget, padat banget ya. Gimana caranya supaya kita bisa
terfokus dengan pelajaran kita hari itu. Oh, kalau buat saya yang penting gimana anak-anak tuh mau nulis aja 1 hari itu dia cukup gitu. Paling tidak dalam 1 pekan, supaya target bisa apa namanya, bisa ada hasil gitu ya, melatih mereka untuk menulis, ya itu tadi sediakan waktu. Nah, kalau di di kelas kami itu saya sediakan waktu hari Senin dan Jumat. Nah, kemarin hari Senin, walaupun dalam kondisi puasa juga, ya kita tetap melakukan hal tersebut. Mereka baca nih di depan hadapan anak-anak. Nah, ternyata anak-anak yang dibaca pun juga cukup 1 cerita saja, tidak perlu banyak-banyak. Mendengarkan dulu. Boleh cerita fiksi ataupun non-fiksi. Ya, non-fiksi bisa mungkin biografi tentang kisah pahlawan seperti itu, ataupun dongeng, ya, cerpen yang ada di perpustakaan dalam kelas di pojok buku. Lalu bagaimana teman-teman yang lainnya? Teman-teman yang lainnya menulis. Nah, nulisnya di mana? Boleh Bapak Ibu menyediakan buku. Awalnya sih awalnya itu menyediakan buku, tapi lama-kelamaan kita bikin lebih kreatif lagi yuk. Nah, dibikinlah, boleh dilanjutkan Pak. Dibikinlah papan tulis, ya, papan tulis kecil yang mungkin lagi ngetren tuh di apa namanya, di TikTok ya. Nah, saya tanya ke mereka, kita bikin papan tulis yuk. Oh gitu Bu, bisa, ayo kita tulis. Ya, tulisnya di papan tulis. Nah, ini nih papan tulisnya. Maaf, tadi kelewat kecepatan. Oke. Tas. Lagi. Nah, ini dia. Jadi mereka tuh menulisnya itu di papan tulis kecil gitu ya. Yang ditulis apa? Cukup 3 saja dulu. Judulnya, tokoh, perasaan moral. Itu saja dulu. Karena dengan menulis 3 hal tersebut aja dengan kalimat sederhana itu mereka kadang masih bingung, masih lihat kiri kanan kayak apa gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari situ mereka terlatih dan akhirnya rangkaian kegiatan tersebut saya tawarkan ya, ayo kita buat buku antologi dari kelas 4A. Nah, ini kan program dari bulan ini ya, bulan Juli gitu ya, bulan Juli Agustus gitu. Nah, terus finally-nya itu bulan November. Nah, bulan November di fase ini saya juga melibatkan pimpinan, kepala sekolah, guru dan orang tua murid. Saya mencoba menyampaikan program ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Beliau menyambut gembira, silahkan untuk bisa lebih berkembang lagi tentunya prestasi anak-anak. Kemudian juga melibatkan rekan sejawat dalam memberikan gagasan isi buku antologi tersebut. Lalu juga saya melakukan sosialisasi kepada orang tua untuk dapat melakukan membantu gitu loh, bahwa ada nih anak-anak kepengen bikin buku nih mah gitu kan, boleh nggak ya anak-anaknya diizinkan. Wah, luar biasa, ternyata orang tua itu sangat senang sekali seperti itu. Oke, setelah tindak lanjut selanjutnya apa? Nah, jadi semua kan anak-anak masih menulis nih. Dalam proses menulis itu anak-anak masih melakukan kaca 1 setiap hari Senin dan Sabtu, Senin dan Jumat begitu ya. Nah, kita menentukan topik. Nah, kita kemarin itu diskusi dengan anak-anak mau tentang apa bulan November. Saya sih berharapnya ya anak-anak bisa kepikiran Hari Guru gitu kan. Nah, Hari Guru berarti kan kita sebagai guru tuh diberikan tulisan gitu ya sama anak-anak. Oh, ternyata mereka keingetnya Hari Pahlawan. Oke, nggak apa-apa Hari Pahlawan. Oke, pahlawannya tentang apa? Ada anak-anak yang bicara, aku mau pahlawannya tentang mama. Oh ya, silakan. Aku mau pahlawannya tentang ayahku. Iya, silakan. Nah, kemudian setelah itu kita berikan panduan isi materi topiknya dengan menjawab 5W1H atau adik Simba gitu ya. Saya di awal itu saya sampaikan kepada mereka yang penting tulisan kamu itu menjawab 5W1H. Apa itu? Gitu kan ya. Atau bisa disingkat dengan adik Simba. Di paragraf 1 kamu perkenalkan dulu. Itu apa sih yang ingin kamu ceritakan tentang pahlawan kamu, di mana di-nya itu di mana waktu yang bisa
yang kamu ingat tentang pahlawan tersebut berharga di kehidupan kamu gitu. Kemudian apa namanya, kapan gitu ya, kapan waktu itu bisa membuat kamu sangat menghargai beliau sebagai pahlawan. Kemudian siapa begitu ya, siapa siapa sih pahlawan yang sesungguhnya di hati kamu gitu kan. Kemudian mengapa kamu memilih dia sebagai pahlawan. Lalu bagaimana kehidupan sehari-hari pahlawan tersebut. Nah, kemudian saya juga tidak memberikan batasan jumlah paragraf. Saya sampaikan kepada mereka, paling enggak buatlah satu ya dengan berapa kalimat, misalnya 8 kalimat gitu ya. Terus nanti beranjak sampai 2, kan nggak terasa tuh. Ada yang ini mungkin kelihatan nggak ya kalau di layar Bapak Ibu, nanti itu hasil bukti karya anak-anak yang saya minta mereka tulis dulu di buku, begitu sebagai bukti otentik mereka benar-benar menulis. Kalau bisa dilihat di dalam layar, anak-anak itu menulisnya sampai berapa halaman itu ya. Ada mungkin ada yang lebih dari 5 paragraf, 5 paragraf atau kurang dari 5 paragraf, bahkan ada yang 1 paragraf. Silakan lanjut. Nah, ini dia. Lalu apa yang dilakukan peserta didik? Ya mereka menulis aja gitu ya, dengan minat seperti yang menulis juga dengan minat bakat mereka gitu. Jadi mereka tuh bisa menciptakan gambar ya. Mungkin di sini terlihat ya. Terlihat ada anak yang bisa menggambar sosok pahlawan di dalam apa namanya? Di dalam buku tersebut. Nah, di dalam buku tersebut saya cantumkan gambar yang anak itu buat. Kemudian ada yang tentang berbahasa Inggris. Ya, dia bikin pesan pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana kalau anak-anak yang, Bu, aku nggak bisa nulis, ya udah pakai puisi. Jadi ada yang dibikin puisinya itu, bikin tulisan itu panjang kayak paragraf, tapi ternyata begitu dipenggal-penggal itu bisa jadi puisi seperti itu. Lalu mereka menyatakan mengirimkan soft copy. Nah, saya sampaikan kepada mereka, nah kira-kira target kita sampai nggak ya kalau misalnya nanti pada saat hari guru bisa untuk terbit, saya katakan begitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, nanti kan kita rugi, kita punya timing nih, waktu yang pas nih supaya orang-orang tahu kita punya tulisan gitu. Terus mereka bilang, mau dong Bu, gimana caranya gitu. Ya udah, bisa nggak dikirimin ke Ibu lewat WA gitu ya. Ada tuh yang menulis di file Word ya dengan bantuan orang tuanya, atau dia juga bisa ngetik sendiri. Ada yang memang ngetik sendiri, kemudian dia tulis dengan kalimat yang ada di tulisan buku mereka, dikirim ke saya. Nanti saya tinggal bagian mengeditnya seperti itu. Lanjut. Nah, dari proses mengedit inilah yang sungguh luar biasa menurut saya ya, pada saat saya mendapatkan tulisan-tulisan mereka. Ternyata tuh tulisan mereka bagus banget gitu kan. Bagusnya bagaimana? Mereka tuh terpikirkan ya, yang saya pikirkan selama ini mereka nggak bisa menulis, ternyata mereka bisa nulis. Menggambarkan sosok pahlawan yang menurut mereka. Yang saya harapkan pahlawan itu juga ya adalah guru-guru mereka, tapi ternyata tidak. Alhamdulillahnya yang jadi pahlawan di kehidupan mereka adalah orang tuanya. Dan ada sih satu anak yang menuliskan pahlawannya itu adalah pelatihnya, seperti itu. Ini seru banget. Boleh dilanjutkan ya. Nah, dari situ ya, saya kirim naskah mereka kemana? Ke penerbit. Nah, di penerbit lah yang mungkin agak sedikit memakan waktu, kurang lebih 2-3 minggu kalau nggak salah ya, karena memang butuh untuk apa namanya tuh edit gambar covernya, kemudian covernya juga alhamdulillah anak-anak suka begitu ya, pemilihan karakter. Saya bilang ini ada cover seperti mau nggak? Oh mau Bu, bagus gitu kan ya. Tapi apa namanya? Saya juga tidak langsung kasihkan kepada mereka supaya surprise gitu ya. Saya kasih sketsa-sketsanya aja gitu di awal-awal itu. Bahkan kemarin pun sebelum sketsa itu jadi, saya tawarkan ke anak-anak, tolong dong bikinin sketsanya gitu ya. Ada sketsanya yang mereka bikin lewat Canva. Saya ajak mereka ke ruang komputer gitu kan.
mereka bikin, oh ternyata saya dari ramuan yang mereka ini saya komplikasi seperti ini dipadu padankan gitu. Dan ternyata sama pihak pihak penerbit pun itu hampir mirip dengan apa yang diinginkan sama anak-anak seperti itu. Tapi yang anak-anak suka. Lanjut. Nah, ini dia bukunya Bapak Ibu, dan alhamdulillah hasil karya mereka itu launching pada saat, kelihatan nggak? Pada saat Hari Guru Nasional. Nah, setelah tindak lanjut, kemudian saya lakukan refleksi. Nah, refleksinya itu sebenarnya refleksinya sih ada yang sudah saya sampaikan lewat langsung setelah rilis ya, tapi kemarin saya minta tolong kepada mereka, tolong dong nak, mau nggak sih ngisi di dalam WA gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa Nah, saya refleksinya itu ada 5 yang saya tanyakan kepada mereka, bagaimana menentukan isi cerita dalam menulis, kemudian menurut bagian mana yang mudah, bagian mana yang sulit, kemudian bagaimana perasaannya, dan ada nggak keinginan untuk menulis lagi setelah buku ini dirilis. Dan jawabannya, Masya Allah, bisa dilihat di selanjutnya ya. Oke, belum? Ya. Ya. Nah ini dia. Mereka itu sebagian besar yang dirasakan adalah bahagia, senang, tulisan mereka itu bisa dilihat oleh banyak orang. Dan ketika ditanya bagian mana yang sulit, yaitu tadi merangkai kalimat di awal gitu ya, dan kemudian juga menentukan judul seperti itu. Dan ketika ditanya mau nulis lagi nggak, mau. Dan tadi nih saya coba tanya kepada mereka, jadi nggak nih kita bikin buku tahun ini? Saya bilang gitu, ini kan tahun 2004 ya. Jadi dong Bu, oke. Terus ada yang bilang, aku mikir-mikir deh Bu, soalnya agak-agak susah. Ya udah nggak apa-apa kalau emang masih belum pengen. Tapi aku pengen Bu. Nah, coba deh Ibu kasih kesempatan ke kamu gitu ya. Tantangan nih, kira-kira mau nggak kamu, bisa nggak sih kamu menulis bentar aja. Nah, tadi itu saya kasih tantangan Bapak Ibu sebelum kegiatan ini, mereka bercerita lewat tulisan tentang ketupat. Dan inilah hasilnya, lumayan ya kelihatan. Ini mereka benar-benar sangat antusias. Dari 24 anak, hampir 10 anak sudah ada satu paragraf untuk menceritakan topik yang kita pilih tadi tentang ketupat. Jadi begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan trik ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Saya sendiri sebenarnya masih banyak belajar ya Bapak Ibu, supaya kedepannya anak-anak tuh nyaman, enjoy gitu dengan tulisan mereka. Terus juga saya sampaikan pada mereka, jangan lihat tulisan teman kamu, mungkin nanti kamu akan lebih pusing. Ya anggap aja kalau kamu lagi nulis itu, kamu bercerita, kamu sedang ngobrol seperti itu. Ngobrolin apa kayak kamu cerita aja di situ, kamu tulis di situ, nanti itu akan mengalir dengan sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin saya buka dengan sesi tanya jawab ya. Nah ini dia tantangannya, konsisten terhadap program, kemudian meningkatkan rasa menulis secara rutin, semangat membaca. Ini tantangan saya buat anak-anak. Dan saya juga menjadi harus lebih konsisten dalam menjaga program ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Cindy dan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Evi atas penjelasannya. Wah, luar biasa ya. Ada satu program tadi yang menarik ya. K1, kamu baca, saya tulis. Iya. Kaca 1 ya, kaca 1, kamu baca, saya tulis. Nah, berarti langkah-langkahnya ada anak yang membaca dan anak yang menyimak menuliskan, begitu ya Bu ya? Betul. Sehingga akan muncul rasa ingin tahu anak sehingga bisa berekspresi melalui tulisan, ada juga gambarnya sehingga nanti bisa terbentuk menjadi kumpulan-kumpulan tulisan sehingga mengajak anak. Wah keren banget. Dan anak-anak di SD tempat Bu Evi juga mengajar telah
menghasilkan karya ya Bu ya. Wah, Iya, luar biasa. Ini satu kelas ya Bu ya iya, yang menulisnya? ini satu tulis, iya satu kelas. Jadi satu kelas 24 anak. Kemarin ada yang pindah dan mohon izin di kelas saya sebelumnya ada yang difabel dan ternyata anak ini juga ikut nulis begitu. Dan alhamdulillah tulisannya itu bagus gitu ya. Luar biasa sekali, dimulai dari motivasi dari guru dulu ya. Kita sudah mendapatkan ilmunya dari Bu Evi, niat dan fokus kita ke murid sehingga kita juga nanti bisa seperti Bu Evi bisa menghasilkan karya-karya bersama dengan anak-anak murid kita. Baik, terima kasih banyak Bu Evi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang akan ditanya oleh Bapak dan Ibu Guru yang telah menyimak materi. Kami persilahkan pertanyaannya dapat dituliskan di chat room-nya. Kami akan bacakan pertanyaannya. Kita awali dulu dengan 3 sesi pertanyaan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Bapak Ibu, karena sedang azan, kita jeda sebentar ya. Bakso goreng. Ini banget sih. Ya. Selesai. Selesai bicara. Nak betul loh kayak suara. Jumbo di jumbo sya. Kenyang. Ada dulu bangun bondong.
Oh iya. Boleh dah. Lah dah. Baik. Eh, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, Bu Evri mau menampilkan karya anak muridnya. Coba kita perhatikan. Boleh di-share? Sebentar ya, Bapak Ibu. Baik, Bu Evri mungkin bisa menjelaskan. Ya, betul. Ini adalah karya dari murid-murid yang tadi dijelaskan oleh Bu Evri. Mungkin Bu Evri yang bisa lebih menjelaskan lagi. Bu Evri, apakah suara saya sudah terdengar? Bu Evri, Maaf, ya, ya, maaf terkunci. Maaf, saya ngomong dari tadi ternyata terkunci. Bapak Ibu izin menyampaikan ini hasil karya anak-anak yang terkumpul, di mana awalnya itu kumpulannya lewat Word ya, ataupun lewat WA, dan kemudian oleh penerbit dibantu dikumpulkan menjadi seperti ini. Ini untuk covernya, kemudian dan di sini saya mencoba berbagi sedikit, mungkin penerbitnya ini saya juga dikenalkan oleh teman terbaik saya, ini inspirasi saya nih Bu Mita. Di sini Bu Mita sekalian kita promosiin aja biar gampang ya. Nah, terus di sini ada kapur sirihnya dari Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga ada kepala sekolah. Ini yang belum rapi ya. Kemudian ada dari saya sendiri, kemudian ada, nah ini ada anak-anak ya. Saya minta kepada mereka, siapa yang duluan namanya masuk ke dalam ibu, dialah yang akan menjadi penulis pertama. Saya bilang begitu. Nah, di sini ternyata muncul ada nama Ananda Orpala, yang sampai yang terakhir itu bukan abjad dari ini ya Bapak Ibu, abjad dari apa namanya? Abjad dari absen ya. Nah, ini yang terakhir Ayu Retno gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat segini terpikirkan gak sih oleh kita bahwa anak itu nggak mungkin bisa nulis segini banyaknya. Nah, inilah hasil karya mereka yang sangat luar biasa ya. Begitu mereka menceritakan, dan saya juga cantumkan kepada mereka. Ini sayangnya mungkin nggak kebaca pada saat dicetak, ada nama anak tersebut, kemudian juga ada cita-citanya, kemudian hobinya apa ya. Oh, mohon izin, ini yang belum ada ini ya, belum apa namanya, belum lengkap begitu, ini yang belum merevisi kemarin, seperti itulah. Dan saya cantumkan juga sih apa namanya tuh, yang ada fotonya anak-anak begitu ya, dimana anak-anak bisa menjadi, kalau yang sudah jadi begini Bapak Ibu kelihatan nggak? Nah, ya saya cantumkan di sini. Terlihat, Bu. Saya cari-cari nih file PDF-nya nggak ketemu, jadi ketemunya yang tadi begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah anak-anak tergerak lagi dan mereka ingin menulis lagi. Nah, kita lagi mencari momen topik yang tepat, apakah mengangkat di masalah Ramadan ataupun masalah P5 ya. Itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin tema-tema yang lain yang menurut mereka menarik begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Karena
target mereka, saya tanya mau bikinnya berapa dalam 1 tahun ketika kamu belajar sama ibu. Ya kalau bisa sih 2 Bu, gitu. Gitu. Oke, mungkin kita lihat pertanyaannya nih, Bu Cindy. Iya, baik. Wah, menginspirasi sekali. Hmm. Baik, Bapak Ibu yang sudah bertanya di chat room, kami akan bacakan satu persatu. Dimulai dari Pak Didi ya. Apakah ini benar Pak Didi? Boleh dibuka mic-nya? Bapak Ibu boleh, karena waktu kita masih lama, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya sampai benar-benar merasa jawabannya cukup sudah dimengerti gitu. Jadi boleh langsung ke Bu Evri juga, begitu ya Bu Evri ya, sehingga kita bisa komunikasi bersama dengan Bu Evri, walaupun bukan dari chat room-nya aja. Baik, Pak Didi apakah masih ada di Zoom ini? Ada ya, mungkin belum kebuka kali mic-nya ya. Baik, saya akan bacakan. Pertanyaan yang pertama, apakah gerakan menulis ini dilakukan seluruh level? Apa kendala dalam menggerakkan pembiasaan menulis di sekolah Ibu? Baik, Bu Evri, kami persilakan. Oke, baik. Ini terima kasih Pak Didi tadi ya untuk chatnya ya. Iya, Bu. Oke, makasih Pak Didi untuk pertanyaannya. Memang untuk proses program KC1 ini belum dilakukan secara menyeluruh, tapi mungkin hampir semua Bapak dan Ibu guru di sini sedikit paham bahwa saya sudah pernah kita sudah pernah diskusikan, kayaknya memang harus ada sebuah program yang bisa membuat anak-anak itu tergerak untuk mau menulis seperti itu. Jadi baru di kelas sampai mewujudkan buku baru di kelas 4. Mudah-mudahan di kelas yang lainnya sepertinya sedang. Oh ya, izin kemarin ternyata ada satu siswa kelas 6 Bu Cindy menghasilkan sebuah karya kerjasama dengan perpustakaan, dan semalam saya diskusi dengan orang tua, dengan anaknya. Memang anak ini punya hobi menulis dan dia terinspirasi dari keluarganya. Kemudian juga kami juga kaget ya dari pihak segala sekolah. sesuatu itu jangan get up, try it. Jadi kami diberikan hadiah yang sangat luar biasa di tahun 2004 ini, satu buku yang bekerjasama dengan perpustakaan Jakarta. Begitu. Dan untuk kegiatan literasi di sekolah kami sudah dilakukan hampir merata. Khususnya ada program unggulan nih Bu Cindy di sekolah kami, yaitu panggung literasi atau literasi berkreasi. Jadi tiap kelas menyampaikan literasinya itu bisa literasi membaca, puisi, sosiodrama, dan itu dilakukan bergantian seminggu sekali, dari kelas bawah dan kelas atas, jadi bergantian. Dan ini alhamdulillah antusias sekali dari anak-anak ya, mereka mau menyampaikan literasi ini dengan berbagai cara seperti itu. Wah, luar biasa ya. Baik, bagaimana Pak Didi, apakah pertanyaan Bapak sudah dijawab oleh Ibu Evri? Apakah sudah cukup jelas? Jelas sekali. Oh, Ibu ya, Cindy, maaf terima ya, kasih. Ibu Didi. Good luck, keren banget Bu Evri. Terima Wah, kasih, Makasih. sangat Oh, Bu menginspirasi. Didi, Masya Allah. Ini teman saya dari Departemen Dalam Negeri, Masya Allah. Makasih, Pak Didi. baik, kalau sudah jelas kita lanjut. Bisa dikirimkan materinya, bisa nanti materinya boleh ya Bu Evri ya, nanti kita share di grup WA Basreng. Pertanyaan, tadi dilanjutkan oleh Bu Didi. Untuk guru-gurunya, apakah ada gerakan menulis juga, Bu Evri? Oh, ada. Kemarin kebetulan alhamdulillah di JS2 kami para guru yang ada di JS2 itu diminta untuk satu guru satu buku ya. Dan alhamdulillah dari sekolah kami ada perwakilannya sudah mulai menulis juga seperti itu. Insya Allah. Iya, keren banget. Baik, kita lanjutkan lagi.
Hmm, Budiman. Budi. Budiman yang pada tahapan yang pada kasus Iya ini. di CPA. Oke, lanjut ke pertanyaan Bu Mahdalena. Ketika kita memberi tugas literasi menulis, apakah tidak sebaiknya diawali kita tentukan tema? Siswa sendiri yang menentukan topiknya dan juga diawali dengan tulisan beberapa paragraf. Langkah-langkahnya selanjutnya kita latih siswa untuk menulis buku diawali dengan membantu menulis sistematika. Memilih diksi yang menarik untuk dibaca. Kalau tulisan yang berbentuk cerita, mengingat siswa masih di SD. Terima kasih. Baik, silakan Bu Evri, boleh. Betul sekali, terima kasih Ibu. Ya, bagi saya di awal konsep untuk bagaimana anak untuk menulis yang sempurna memang agak ini ya, nanti akan lebih berat gitu ya. Tujuan saya kan pengennya itu biar dimanapun juga anak tuh paling nggak mau menulis. Nanti seiring mereka waktu berjalan gitu ya. Nah, dia kan anak ini melihat ternyata tulisan saya setelah dipelajari, setelah disimak gitu ya, sesuai dengan teorinya, masih banyak yang dirapikan nih, begitu. Nah, insya Allah mungkin nanti ke depannya di kelas selanjutnya ataupun di tahapannya sekarang ini kita juga akan gunakan sesuai dengan teori yang mungkin ada berlaku seperti itu. Jadi seperti itu ya Ibu, terima kasih untuk masukannya. Paling tidak golkan dulu deh sebuah tulisan ke anak gitu aja sih. Itu dulu ya. Iya, baik. Bagaimana Bu Mahdalena? Terima kasih Bu Mahdalena. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Dina Meliana. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf. Tadi saya keluar Zoom karena salah klik. Lalu ketika saya mau isi, ini bukan, maaf ya, presensi ya. Kalau presensi akan kami bagikan linknya 30 menit setelah sebelum webinar ini selesai. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, kita menyimak dulu. Nanti akan kami berikan. Lalu dari SDN Sumbali Mister ya 01, share penerbit yang bisa diajak kerjasama dong Bun. Siap, nanti kami share di grup ya. Boleh ya Bu Mita ya? Boleh, kata Bu Mita boleh. Bu Mita ada di Siap, samping saya. Oke. Murmur ini. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yesika, izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan minat membaca dan menulis kepada anak kelas 1 SD? Karena murid saya masih banyak yang belum lancar membaca, bahkan ada yang belum bisa membaca. Iya, nah ini nih tantangan saya juga nih buat siswa kelas 1 ya, saya juga diskusi dengan teman-teman guru kelas 1. Saya pengen banget anak kelas 1 itu punya tulisan gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita membiasakan dulu nih membacakan kepada anak-anak begitu ya. Bacakan dongeng atau bacakan cerita bagi yang misalnya belum terbiasa, belum bisa membaca. Kemudian nanti bagaimana tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya beri kesempatan anak-anak itu bercerita dulu gitu ya, bercerita dulu apa yang mereka temui, apa yang mereka rasakan. Kemudian nanti dari situ dimulai lagi dengan mengenalkan kalimat gitu ya, dengan kalimat ayo dong coba bikin sebuah mengenalkan diri kamu dulu, namanya siapa gitu, nama siswa ini siapa, coba ceritakan diri kamu deh dengan sebuah kalimat. Udah itu dulu, nanti tentunya ini harus dilakukan secara bertahap, tidak langsung brok gitu ya, karena mereka sudah terbiasa. Tentunya tidak perlu panjang-panjang, mungkin hanya berapa bait pun, jadi berapa kalimat itu bisa dijadikan bait ya. Nanti dijadikan, kalau ternyata yang nulisnya dikit, kita aja kelas rombel yang lain begitu. Jadi bisa kerjasama dengan rekan sejawat yang lainnya, mungkin begitu ya Bapak Ibu.
Iya. Atau bisa lewat gambar ya, lewat gambar, maaf. Lewat gambar juga bisa. Jadi jangan sampai buku itu hanya sekedar tulisan aja, bisa juga lewat gambar. Saya terinspirasi dari anak Ibu Mita nih sebenarnya nih, waktu kelas 2 itu sudah menghasilkan buku. Dan ternyata hasil bukunya pun di dalam buku ada gambar yang dibuat oleh si kakaknya, kalau nggak salah seperti itu ya Bu Mita ya. Jadi saya berbagi cerita jadinya. Kalau di sekolah saya memang untuk yang kelas 1 ini belum. Nanti mungkin saya akan colek guru kelas 1-nya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Ini mewakili beberapa pertanyaan yang hampir sama ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang bagaimana dengan kelas rendah gitu. Tadi sudah Iya. dijawab oleh Bu Efri. Kelas rendah Bagaimana? yang lebih menyenangkan adalah tentang pengalaman sih menurut saya. Tentang pengalaman, tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Kita ajak dari dalam satu kelas ternyata belum cukup banyak jumlahnya penulis ataupun peminatnya gitu ya, kita ajak kelas yang lain seperti itu. Insya Allah bisa. Bu Efri, Iya. izin aku nggak buka model off cam ya. Iya. Iya, ini izin share aja Bu Siti Alimah. Oh, ada Bu Siti ya, Bu Siti 5 kemarin yang mengisi di Basren 3, Masya Allah. Oke, di sini ada pertanyaan ini kalau nggak salah dari Pak siapa tadi ya? Ada dari ya. Tadi suara Bu Mita belum terdengar. Baik, Bu Mita. Assalamualaikum Bu Efri. Iya, waalaikumsalam. Bu off cam ya, izin. Iya, Ibu. Iya, Bu Efri, ini cuma share aja tadi karena banyak pertanyaan kelas 1. Untuk kelas 1 sebenarnya masih bisa kok karena terbukti Bu Alimah guru kelas 1 dan tahun kemarin berbarengan dengan Bu Efri terbit. Kelas beliau juga terbit. Barengan tuh waktu itu karena Bu Efri ya. Oh iya benar. Boleh mungkin di sini kalau ada Bu Alimah berbagi ininya pengalaman, tantangan juga nih. Tapi sebenarnya sih tidak ada karya yang tidak baik ya dari anak-anak walaupun tidak melihat sedikit atau banyaknya. Selama mereka menuliskan secara otentik adalah mereka, ya insya Allah itu ada hasil mereka. Wah, ada Bu Alimah di chat room tuh Bu Efri. Oh ya, ada ya. Saya tulis ya. Oh gitu, baik Bu Siti. Bu Alimah. Nah, tadi ada yang bertanya. Ada pertanyaan lagi dari Imade Sidarta. Oh iya, banyak. betul. Menarik sekali ya berarti ya pembahasan kita hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang ternyata Bapak dan Ibu guru antusias. Baik, kendalanya pada anak-anak zaman sekarang agak jarang bakat dan minat menulis dengan alasan capek. Lain dengan anak-anak zaman dulu, cara apa yang mungkin diperlukan untuk menumbuhkan pada anak minat baca dan menulis yang relevan? Iya, mungkin ya itu tadi ya, kita bisa coba dari pembiasaan yang tadi yang saya lakukan ini ternyata ampuh beneran. Itu saya lakukan, ya Allahumma paksain sih sebenarnya ya. Kalau dari gurunya tidak memaksakan anak, nggak akan bisa tuh anak mau, malas Bu. Tapi ternyata begitu jadi mereka ketagihan gitu. Mereka mau lagi, aku mau lagi. Saya cuma bilang ke mereka, kalau tulisan kita ini dibaca sama orang tua, sama tante kamu, sama om kamu, pasti mereka akan jauh lebih bangga gitu. Dan itu alhamdulillah terbukti. Dan kemarin waktu pada saat HGN di Senayan, saya mau kejar Pak Jokowi ini, ternyata nggak bisa. Saya mendapatnya Pak Irwan gitu ya. Saya sisihkan pada beliau, mudah-mudahan beliau bersedia membaca gitu ya. Dan alhamdulillah diterima gitu. Dan saya yakin suatu saat mereka pasti akan, salah satu di antara mereka itu menjadi penulis-penulis yang hebat begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Iya benar. Saya melihat sendiri buku yang dibawa dan ditulis oleh Bu Efri ya, yang saat Hari Guru ya Bu ya, Guru Nasional. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bu Mahdalena lagi. Di sekolah saya, kami diawali
Oh, ini hanya ini memberikannya, memberikan informasi. Lanjut, jika di kelas masih ada yang belum lancar baca dan tulis, upaya apa yang dapat dilakukan, Bu? Oke, iya kemarin saya punya murid yang belum lancar juga ada. Saya sampaikan pada mereka, kalau kamu mau nggak capek, itu kan di WA ada ya. WA itu kan ada sistem ini tuh, sistem apa namanya? Sistem menulis dengan ucapan kita gitu. Ya tulis aja dari WA, tapi dengan menggunakan bukan voice note, tapi apa sih? Nah, itu nanti akan ini tuh menjadi sebuah kalimat. Nggak apa-apa, nggak ada titik segala macam. Jadi bisa kita coba nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya HP gitu ya, di pesan WA itu ada yang tombol apa tuh namanya? Sebentar. Nah, kita klik. Nah, ini ya. Nah, dari yang sini nih tuh bisa ada suaranya. Kita misalnya gimana caranya membuat anak menulis. Nah, ini nanti tertulis di sini di pesan WA. Jadi kalau anak-anaknya memang malas menulis, sebenarnya dengan pesan WA pun itu bisa menjadi sebuah cerita. Jadi begitu. Baik, selalu ada cara ya, Bu Evi ya. Ya, ini tuh buktinya saya bicara tadi tertulis sendiri sama WA gitu ya. Begitu. Iya, kita memanfaatkan teknologi yang ada begitu Iya, ya. benar. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan. Maaf dari Ibu Titik Anggrini, maaf Ibu, boleh di-share contoh buku yang dihasilkan anak kelas rendah dan kelas tinggi? Kelas rendah sama kelas tinggi. Kalau kelas rendah mungkin nanti kita berbagi di itu kali ya, Bu. Sama Bu Alimah ya, dari SD. Di kelas iya, Bu Alimah, monggo. Kita Izin berbagi. Bu Efri, Bu Mita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan senang hati. Saya tulis juga itu di chat ya, tahapan untuk kelas 1. Jadi kita motivasi dengan pembiasaan membaca pada hari tertentu. Mula-mula ya setiap hari Kamis, saya baca buku cerita dengan keras gitu ya. Mereka mendengarkan, kemudian tanya jawab isi cerita dan seterusnya. Setelah itu, isi dari cerita yang saya bacakan kita laporkan dalam jurnal membaca yang sudah kita buatkan. Sebetulnya langkah-langkah ini sudah dipermudah di buku paket bahasa Indonesia yang terbaru, kurikulum Merdeka itu sudah ada polanya, betul. Ya, betul. Kita tinggal mengikuti aja sebetulnya. Nah, untuk itu saya buat dalam bentuk file, saya print, kemudian setiap siswa itu punya buku jurnal membaca. Nah, mula-mula setiap hari Kamis tuh saya biasakan membaca, saya bercerita dulu, kita buat jurnal membacanya, lama-lama mereka udah tahu polanya nih. Udah tahu polanya, lama-lama mereka membaca, ditulis di buku jurnal membaca dan seterusnya. Saat ini di semester 2 bulan Maret sudah ada 4 anak yang membaca 50 buku. Wow, mantap. 50 buku, luar biasa. Buku cerita yang satu bukunya itu isi katanya dari 100 sampai 200 kata. Kita pilihkan cerita yang banyak gambarnya. Nah, udah tuh ya. Nah, mulai semester 2 ini, anak-anak saya minta untuk menulis pengalaman. Nah, mulai dari gambar dulu. Jadi kertas selembar dibagi 2, dilipat, bagian atas gambar, bagian bawah tulisan mereka. Gambarnya itu gambar dulu, mereka menuangkan ide-idenya mereka, pengalaman mereka, setelah itu mereka cerita buat dalam bentuk tulisan di bawahnya. Mungkin 4 baris, ya 5 baris, tapi kita hargai. Nah, udah bagus, kita edit, kita betulkan penggunaan huruf besarnya dan seterusnya. Kalau yang saya lakukan, saya percantik lagi dengan Canva atau apa gitu ya, kita ketik, terus gambarnya mereka kita dijadikan ilustrasi, saya suruh mereka ngeprint, dipajang di kelas. Gitu. Nah, selanjutnya kan mereka termotivasi nih yang lain. Nah, mereka kita suruh seperti itu. Nah, untuk anak yang belum lancar membaca dan menulis, saya suruh cerita secara lisan. Nah, mereka cerita secara lisan, saya rekam, lalu kata-katanya itu kita rapikan lagi. Nanti kita tulis, kasih keterangan
diceritakan secara lisan dan ditulis kembali oleh bu guru. Demikian. Jadi mereka juga yang belum lancar menulis merasa termotivasi, karyanya dihargai. Demikian yang saya lakukan, ibu-ibu semua, Bu Efri dan teman-teman semua. Insya Allah tahun lalu, alhamdulillah tahun lalu ada sekitar 20 anak ya kelas 1 itu yang ikut berpartisipasi dalam menulis, dan harapan kita tahun ini juga kita menulis juga, dan kerja keras dari guru adalah mengedit tulisan mereka mulai dari diksi pilihan katanya maupun dari ejaannya. Begitu Bu, jadi butuh kerja keras guru dari wali kelas sampai ke penanggung jawab literasi di sekolah. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 kita tugaskan membuat tulisan sesuai dengan tugas hubungan pelajaran masing-masing. Ada yang membuat pantun, membuat puisi, membuat cerita bergambar, dan seterusnya. Demikian Bu Efri, sharing pengalaman dari sekolah saya, dari teman-teman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Alima. Wah, ini benar-benar sangat berbobot kali ya. Siang hari ini kita teknis langsung, terjun langsung, bukan lagi secara teorinya seperti apa gitu. Karena tentu ini yang dibutuhkan oleh semua guru yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah jadi buku, kira-kira pemasarannya gimana? Nah, ini nih yang belum diungkap nih ya. Ya Bu Cindy ya? Iya. Iya, belum diungkapkan. Nah, buku ini saya tanyakan ke mereka, ke anak-anak. Nah, ini buku sudah jadi, ini contohnya gitu kan. Kamu mau punya enggak gitu ya. Jadi sebelum buku ini terbitnya banyak, kita tanyakan dulu kepada mereka kesediaannya. Nah, Ibu sampaikan di sini karena buku ini tentunya ada biaya ada yang harus dikeluarkan. Kalian berkenan enggak? Seperti itu sih Bu, kemarin saya coba menyampaikannya pelan-pelan sekali pada mereka, karena ini bukan berarti mereka harus punya gitu ya. Dan ternyata mereka sangat antusias untuk memilikinya. Jadi saya tidak mengambil keuntungan untuk hal tersebut. Saya katakan kepada mereka dengan biaya sekian bahwa kita bisa memiliki buku yang telah kamu buat. Kalau kamu mau jual juga nggak apa-apa, saya sampaikan begitu. Bahkan mereka pun juga ternyata memesannya nggak cuma 1 Bu Cindy, ada yang pesan 5, ada yang pesan 3. Begitu mereka hadiahkan kepada guru mereka atau kepada orang tua, kepada keluarga mereka, seperti itu. Wah, luar biasa ya anak-anak, jadi termotivasi juga ya Bu ya. Betul. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Mayon. Izin bertanya Bu, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus yang belum bisa baca tulis sedangkan sudah kelas tinggi? Literasi apa yang diberikan kepada siswa tersebut agar dapat menghasilkan karya? Mohon maaf Bu Efri, mic-nya belum. Oke, baik, untuk yang difabel ya, ini kan katanya kalau yang difabel ini kan beraneka macam ya. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus ini bisa dilihat dari tingkatannya Ibu. Kalau misalnya ternyata ia ingin menceritakan sesuatu dengan kalimatnya dia, ya silahkan kita hargai dengan bentuk apapun. Dengan gambar juga boleh. Kalau ternyata dia belum bisa menulis panjang, kita tidak perlu paksakan dia dengan nulis panjang. Ceritakan saja sedikit. Kalau ada yang misalnya karena dia bisanya hanya menggambar atau mewarnai, boleh begitu. Yang penting karya anak tersebut bisa tersalurkan atau mewarnai sesuai dengan dengan temanya, begitu. Mewarnai sih yang lebih cenderung, yang lebih sering yang ada ya di sekolah kami juga. Kebetulan sekolah kami itu salah satu sekolah inklusi, begitu. Tapi sekarang kan semuanya sekolah negeri itu boleh menerima, harus menerima ya anak-anak yang spesial seperti itu. Iya. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita biarkan anak berkreasi begitu ya Bu ya. Betul. Sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, daftar hadir sudah tersedia, link daftar hadir sudah tersedia di chat room-nya. Bapak Ibu boleh bisa mengisi. Kita akan lanjutkan lagi. Ada sharing dari Pak Marganda Kristianto Purba. Saya sudah mengajak anak berliterasi membuat puisi persahabatan dan pendidikan mengikuti kegiatan rekor Muri 18.000 naskah. Sekarang sedang tahap pengujian naskah dari Muri.
Lalu saya coba mengajak mereka menulis cerita pendek saat Valentine, tepat Wow. libur pemilihan umum juga. Sekarang saya sedang mengajak mereka membuat cerita bergambar yang nantinya dilanjutkan ke flipbook. Wah, luar biasa ya. Keren, bagus. Oke, luar biasa. Ini bisa jadi motivasi juga buat kita. Betul, betul, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di chat room sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada yang ke-skip pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Boleh secara langsung kita berdiskusi kepada Bu Evi. Bapak Ibu boleh buka mic-nya, boleh bertanya langsung sehingga Bu Evi bisa menjawab setiap pertanyaan. Jadi kita diskusi. Karena waktu kita masih banyak, jadi kita manfaatkan waktu yang ada untuk saling berdiskusi sehingga kita sehingga setiap pertanyaan yang tadi masih ada di pikiran kita kejawab semuanya gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya atau ada yang mau sharing di sekolahnya sudah melakukan kegiatan menulis ini? Udah ada karya dari murid-murid Bapak dan Ibu? Boleh. Masih adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru hebat? Sekalian kami akan informasikan juga link absen mohon untuk diisi sesuai dengan domisili Bapak dan Ibu, sesuai dengan tempat mengajar. Nanti link absennya nanti sertifikatnya akan langsung muncul di email masing-masing. Jika ada sertifikat yang belum muncul, Bapak dan Ibu guru dapat menghubungi nomor kontak person yang ada di flyer Basreng yang sudah kami share. Baik, masih adakah Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya? Bu Evi tadi kan saya tertarik nih, menarik banget gitu pembahasannya tadi bahwa anak-anak bisa menghasilkan karya mereka gitu. Kalau untuk pembiayaan itu seperti apa, Bu? Pembiayaan sampai proses buku itu diterbitkan begitu. Iya, untuk pembiayaan itu sendiri kemarin kan saya coba menghubungi penerbit. Nah, dari penerbit itu diberikan beberapa alternatif masalah pembiayaan, berapa buku yang ingin diterbitkan. Namun saya sampaikan kepada anak-anak supaya ini kan gotong royong gitu ya. Memang terus kita dulu nih sebagai gurunya yang menyiapkan dana. Nah, kepada anak-anak saya sampaikan ini biayanya sekian. Tentu sekian ini tidak akan membuat kamu rugi, gitu ya. Kamu akan lebih jauh beruntung karena nama kamu sudah terkenal, saya bilang begitu. Nah, terus kemudian juga pada saat hari itu juga ketika mereka membayarkannya, itu keuntungannya kan kalau nggak salah bulan November itu lagi Kirim ke siapa? ini ya lagi perang sampai sekarang ya Palestina ya. Saya sumbangkan sumbangkan kepada Palestina. Saya katakan kepada mereka hasil keuntungannya saya berikan kepada anak-anak Palestina. Saya sampaikan seperti itu. Jadi alhamdulillah masih ada sedikit yang memang bisa disumbangkan kepada mereka. Ngambil Jakarta Timur nih. Jadi begitu. Udah daftar absen kita. Tadi udah saya Oh iya, baik. Jadi itu sebenarnya tidak rugi ya, maksudnya buat anak-anak walaupun sudah sampai ke percetakan, apalagi itu suatu kebanggaannya ada nama kita tercantum di buku itu gitu. Di buku itu ada terus gitu. Kalau bukunya aja apakah hanya dicetak atau ada dalam bentuk PDF gitu Bu atau di-share digital? Yang diterima ke kita ada dua, digitalnya itu PDF dan kemudian sama ini ya gitu. Dan memang sih ini belum beri ISBN. Kemarin karena target waktu kita hanya 2 minggu supaya cetak,
Dan kalaupun mau ditambah dengan SBN itu pasti jauh lebih sedikit berbeda harganya begitu. Dan kalau nggak salah buku antologi itu nggak bisa untuk beramai-ramai beri SBN. Kalaupun bisa prosesnya jauh lebih lama seperti itu. Kemarin hanya kerja waktu juga sih ya. Begitu. Oh, baik. Wah, cukup menarik ya. Seru sekali pembahasan hari ini. Jika ada Bapak dan Ibu guru yang masih mau bertanya, boleh ya, kita masih punya waktu. Silahkan Bapak dan Ibu guru yang masih ada nih pertanyaan nih. Kita mau langsung mulai ya, mau langsung action gitu. Karena ini sangat menarik buat anak-anak juga. Pertanyaannya masih kami tampung, boleh dari chat room atau secara langsung, boleh menyapa Bu Evi. Sepertinya sudah cukup jelas semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Evi pada hari ini itu bisa menjadi suatu gerakan juga buat kita guru. Kita mulai dari niat kita, fokus ke murid bahwa literasi juga bisa dari menulis. Untuk anak-anak yang kelas rendah sekalipun, walaupun belum bisa membaca, walaupun belum bisa menulis, kita bisa gurunya yang kerja keras ya, begitu ya Bu Evi ya, gurunya yang bisa menggunakan berbagai teknologi, bisa dengan merekam, bisa dengan mengajak anak-anak berkreasi tulisannya. Mau seperti apapun tulisannya, kita jangan langsung judge gitu. Mau bagaimanapun gambarnya, kita tinggal mengarahkan gitu. Sehingga nanti anak-anak akan menyukai menulis ini. Sehingga suka menulis, suka membaca. Jadi literasinya semakin meningkat. Baik Bapak dan Ibu guru, hebat karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dan mungkin sudah cukup ya, cukup memahami materi kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Bu Evi selaku narasumber hebat hari ini. Terima kasih buat ilmunya. Biarlah ilmu ini supaya menjadi berkah juga buat kami. Bu Evi juga Amin. sukses selalu, sehat Sukses buat selalu. kita semua. Ya, semoga kami tunggu lagi karya-karya yang luar biasa dari Bu Evi. Amin, amin. Baik, sebelum kita menutup dan mengakhiri webinar ini, kita mau foto bareng bersama dengan Bapak dan Ibu guru semuanya untuk menjadi dokumentasi kegiatan Basreng hari ini. Ini ada 13 slide, kita senyum selama 13 ini, Bapak dan Ibu guru. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Bu, aku dong foto ulang lagi, Bu. 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Lagi dong, Bu. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Ke-12, 1, 2, 3. Slide ke-13, 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Terima kasih. Sudah semua slide. Kita sudah punya dokumentasinya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat juga. Sudah setia dari Terima awal kasih. sampai akhir Terima webinar kasih, ini. Bu. Terima kasih atas untuk Bapak dan Ibu kehadirannya. guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita termotivasi untuk bisa menghadirkan karya anak-anak Indonesia yang luar biasa. Sama-sama, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Wahyu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Haji Pawid yang setia dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak. Ya, Sudah sama-sama terus Bu ya, Cindy. Terima kasih, Bye. Sampai bertemu lagi. Pawit, kapan Bu pergi Papa Pawit? Ya. Baik Bapak Ibu guru boleh live dari Zoom ini. Sampai bertemu Terima di kasih, Basreng Bu Efri. episode Terima ke-5. kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Bu Efri, terima Saya pamit kasih. ya. Terima kasih. Yuk teman-teman, Bu Efri ya. 1, 2, 3. Kita mau
Terima kasih ya. Ke Bu Epri. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Epri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Epri. Atas Terima ide kasih Bapak dan Ibu. Ibu. Saya Bu Epri, materinya di-share dong. Siap, siap. Iya, materinya di-share Bu. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Haji Baik. Baik. Kan ini Terima lumayan kasih. 300 menit kan? Saya RK. mohon izin Bapak dan Ibu guru apabila perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurinya 3 Pi. Waalaikumsalam. 3 ini. Kalau dia makin aja